Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi lokal. Sebelum masuk pada materi, di sini ada capaian pembelajaran. Yang pertama, pada fase ini peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, seperti bertani, beternak, berdagang, atau kerajinan. Yang kedua ada, peserta didik dapat mengetahui pentingnya pekerjaan orang tua dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami jenis-jenis aktivitas ekonomi lokal di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya peran ekonomi lokal dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi produk lokal yang dihasilkan di sekitar sekolah. Yang keempat, siswa mengembangkan sikap gotong royong dalam mendukung ekonomi lokal. Pengertian ekonomi lokal. Ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, budaya, dan teknologi yang ada di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan daerah. Adapun ciri-ciri ekonomi lokal, yang pertama yaitu berdasarkan potensi lokal, mengandalkan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut seperti hasil bumi, tradisi, dan keterampilan masyarakat. Yang kedua yaitu skala kecil hingga menengah, biasanya melibatkan usaha kecil dan menengah atau komunitas masyarakat. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan lokal. Fokus utama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat meskipun ada kemungkinan ekspansi ke pasar lebih luas. Adapun kegiatan dalam ekonomi lokal biasanya mencakup yang pertama yaitu produksi, seperti bertani, beternak, membuat kerajinan tangan, dan menghasilkan produk makanan khas. Yang kedua yaitu distribusi, penjualan barang atau jasa melalui pasar tradisional, toko lokal, atau secara langsung antar individu. Yang ketiga yaitu konsumsi, pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Manfaat ekonomi lokal. Ekonomi lokal memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkat daerah maupun secara nasional. Berikut adalah manfaat utama ekonomi lokal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, dan kerajinan membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tanpa harus bergantung pada daerah lain. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari usaha kecil seperti bertani, berdagang, atau membuat kerajinan khas. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Ekonomi lokal menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik melalui usaha mandiri maupun pekerjaan di sektor kecil seperti pasar, pertanian, atau industri rumah tangga. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan daerah. Dengan berkembangnya ekonomi lokal, daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur fasilitas pendidikan dan layanan publik lainnya. Contoh ekonomi lokal. 1. Perkebunan. Perkebunan merujuk pada semua aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau media tanaman lainnya dalam ekosistem yang sesuai, serta mengolah dan memasarkan hasilnya. 2. Pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan untuk mengekstraksi mineral yang terdapat di dalam bumi. Salah satu contohnya adalah penambangan emas. 3. Perdagangan. Perdagangan atau bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa, atau keduanya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. 4. Perindustrian. Perindustrian adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi yang siap digunakan. 5. Pertanian. Pertanian merupakan penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri, sumber energi, serta untuk pengolahan lingkungan.
6. Perikanan. Perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Yang ketujuh, usaha mikro dan kecil atau UMKM. Usaha berbasis komunitas lokal yang memanfaatkan sumber daya daerah. Contohnya, yang pertama, produksi tempe di Jawa Tengah atau tahu di Sumedang. Yang kedua, pembuatan cenderamata lokal untuk wisatawan. Yang ketiga, toko kelontong atau warung makan di desa-desa. 8. Makanan dan minuman khas daerah. Pengelolaan hasil lokal menjadi kuliner khas yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya, pertama rendang dari Padang, kedua dodol Garut dari Jawa Barat, ketiga tempe dari Palembang, keempat es dawet dari Banjarnegara, yang kelima kopi khas seperti kopi luwak atau kopi kintamani dari Bali. Adapun materi selanjutnya yaitu potensi ekonomi lokal. Potensi ekonomi lokal adalah kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam, manusia, budaya, maupun teknologi. Adapun beberapa potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Potensi yang berasal dari kekayaan alam setempat, seperti yang pertama pertanian, yaitu lahan subur untuk tanaman pangan, padi, jagung, sayuran. Yang kedua perkebunan, yaitu kopi, teh, kelapa sawit, cengkeh, kakao atau buah-buahan khas daerah. Selanjutnya perikanan, yaitu hasil laut di daerah pesisir, ikan, udang, rumput laut atau budidaya ikan air tawar. Selanjutnya hutan, yaitu kayu, rotan, bambu, dan hasil hutan non-kayu seperti madu atau damar. Selanjutnya energi terbarukan, yaitu potensi tenaga angin, surya, air, atau panas bumi. Yang kedua ada sumber daya manusia, potensi keterampilan dan keahlian masyarakat setempat. Seperti yang pertama, kerajinan tangan, yaitu pembuatan batik, tenun, ukuran, anyaman, atau keramik khas daerah. Yang kedua, kuliner lokal, yaitu pengelolaan makanan dan minuman khas, seperti dodol, rendang, pempek, atau kopi lokal. Yang ketiga ada jasa tradisional, yaitu layanan yang berakar pada budaya, seperti seni tari, musik tradisional, atau permainan rakyat. Yang ketiga ada budaya dan tradisi lokal, yaitu pertama potensi wisata budaya, seperti upacara adat, tarian khas, atau festival daerah. Selanjutnya ada tradisi lokal yang memiliki nilai ekonomi seperti tenun ikat, pembuatan kain songket, atau seni pahat. Selanjutnya ada kuliner berbasis resep tradisional. Nah, yang keempat ada pariwisata lokal, seperti wisata alam, yaitu pegunungan, pantai, danau, air terjun, atau hutan mangrove. Selanjutnya ada wisata budaya, seperti desa wisata, museum, cagar budaya, dan situs sejarah. Selanjutnya ada wisata edukasi, yaitu tempat yang menawarkan pengalaman belajar, seperti taman herbal, kebun binatang mini, atau pengenalan teknologi lokal. Materi selanjutnya adalah pentingnya ekonomi lokal. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi lokal menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang langsung dirasakan oleh masyarakat daerah. Pendapatan masyarakat meningkatkan melalui usaha kecil, pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan sektor pariwisata lokal. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi daerah. Ekonomi lokal mengurangi ketergantungan pada produk dari luar daerah atau impor. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Yang ketiga, melestarikan tradisi dan budaya lokal. Banyak kegiatan ekonomi lokal yang berbasis pada tradisi dan budaya daerah,
seperti pembuatan kerajinan, kuliner khas, dan seni pertunjukan. Ekonomi lokal membantu menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Yang keempat, mendukung keberlanjutan lingkungan. Ekonomi lokal cenderung memanfaatkan sumber daya alam secara bijak karena masyarakat memiliki kedekatan dengan lingkungan mereka. Contohnya adalah pertanian organik, ekowisata, dan kerajinan berbasis bahan ramah lingkungan. Adapun materi selanjutnya yaitu cara mengembangkan ekonomi lokal. Yang pertama, mengidentifikasi potensi daerah. Pemetaan sumber daya lokal seperti mengidentifikasi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu lahan subur untuk pertanian atau perkebunan. Tradisi lokal yang unik seperti tenun, batik, atau kuliner khas. Yang kedua, mengembangkan sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, pemberdayaan usaha lokal seperti membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha kecil. Yang kedua, fasilitas modal dan pelatihan seperti memberikan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan. Contohnya, mendukung produksi kerajinan tangan, makanan khas, atau pakaian berbahan lokal. 3. Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan, seperti meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menghasilkan produk berkualitas. Yang kedua, inovasi produk seperti memodifikasi produk tradisional agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, membuat kemasan makanan khas lebih menarik untuk pasar modern. 4. Pemasaran dan promosi produk lokal. Yang pertama, peningkatan akses pasar, seperti membuka peluang pemasaran di pasar lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital menggunakan e-commerce, media sosial, atau marketplace untuk memasarkan produk lokal. Contohnya yaitu promosi kerajinan atau makanan khas melalui Instagram atau platform belanja online. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.